menurunkan 57 orang peserta kafilah dengan 7 cabang lomba dengan moto "Di Sopeng kami siap, di sini kami bisa." Datang ke MTQ ini dengan usaha yang terbaik untuk hasil terbaik. Nah, dari Sopeng kita beralih ke Buta Panranuangku yang dipimpin oleh Bupati Dr. Haji Syamsari SPTMM, Ketua Kafilah Haji Muhammad Hasbi SSTP MAP selaku Sekda Kabupaten Takalar dan sekaligus Ketua LPTQ Kabupaten Takalar. Jumlah peserta 43 orang, ofisial 57 orang. Dengan moto kafilah, kami datang sebagai peserta, kami pulang sebagai juara. Jayalah Kabupaten Takalar. Untuk prestasi Kabupaten Takalar, yakni juara 1 Qori'ah Dewasa tahun 1999 di Kabupaten Majene, juara 1 Qori'ah Dewasa tahun 2000 di Kabupaten Takalar, juara 1 Qori'ah Dewasa tahun 2022 di Kabupaten Bantaeng, juara 1 Qori'ah Dewasa tingkat nasional tahun 2022 di Kota Palangkaraya, juara 1 10 dan 20 juz tahun 2013 di Sudiang, juara 4 umum tahun 2015 pada STQ tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Takalar. Selain itu juga pernah meraih juara 1 30 juz pada STQ tingkat nasional tahun 2015 di Jakarta, juara 2 Hifzil 20 juz STQ tahun 2017 di Kabupaten di Parepare, juara 3 Hifzil 10 juz Putra MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Sidrap tahun 2020 dan juara 3 Hifzil 5 juz dan Tilawah Putra MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Sidrap tahun 2020. Halo Rerung SE dengan Ketua Kabilah Usman Senong SHGMH beranggotakan 80 orang yang siap mengikuti. Baik, saat ini pendengar kita beralih ke kafilah yang dipimpin oleh Bupati Theophilus Al-Rerung SE dengan Ketua Kafilah Usman Senong SAGMH dengan jumlah peserta 41 orang, jumlah ofisial 43 orang, cabang yang diikuti 33 cabang dengan moto kafilah memperkokoh silaturahmi. Inilah Kabupaten Tanah Toraja. Gerimis masih terasa di Stadion Lapatau Matanatika pada malam hari ini. Dan wah, luar biasa, ini adalah kafilah dari Kabupaten Tanah Toraja dengan menghadirkan sepasang pemuda-pemudi yang menggunakan busana adat yang begitu indah berwarna merah silver, luar biasa, merah perak, dan mereka tampil dengan penuh pesona. Ini adalah pakaian khas adat Tanah Toraja ya. Baik, luar biasa. Tanah Toraja juga dikenal Kak Imran dengan wisata mereka. Betul, Iya, betul. Keindahannya luar biasa. Termasuk kemudian upacara adat Rambu Solo, kemudian ada banyak sekali yang kemudian menjadi salah satu daya tarik dari Kabupaten Tanah Toraja, termasuk kemudian tapi Tanah Toraja juga menjadi role model kerukunan umat beragama. Betul sekali. Ya. Dengan tentram. Luar biasa, luar biasa. Dan kita tahu bahwa meskipun kemudian Kabupaten Tanah Toraja bukan didominasi oleh umat Islam, tapi kemudian ini adalah kabupaten yang tetap mengikuti event ini dengan penuh sukacita. Baik, pendengar, selanjutnya kita beralih ke 31 orang yang terdiri dari official 16 orang dan peserta kafilah dari Toraja Utara yang diperlombakan. di bawah pimpinan
Bupati Yohanes Basang SEMSI. Ketua Kafilah Frederick Victor Palimbong ST selaku Wakil Bupati Toraja Utara. Jumlah peserta 15 orang, jumlah ofisial 16 orang yang mengikuti 7 cabang lomba. Moto kafilah dari Toraja Utara adalah melalui musabakah tilawatil Quran, kita ciptakan masyarakat yang agamis, harmonis, sejahtera, dan bertoleransi. Iya, yang menarik kami gambarkan bahwa Tanah Toraja tampil dengan begitu istimewa dengan ada penari pria di deretan barisan paling kafilah. depan ya. Dan kalau kita ingat lagi flashback bahwa Tanah Toraja ini adalah kabupaten dengan potensi pariwisata yang populer, yakni negeri di atas awan. Lolai. Lolai. Wow, luar biasa, luar biasa. Iya. Baik, luar biasa ya. Saya juga turut merasakan euforia pada malam hari ini, Ulfa. Saya yakin sekali masyarakat Kabupaten Bone, pendengar RRI yang memang tidak sempat hadir karena memang macet semacet-macetnya, kemudian sangat crowded, mungkin bisa merasakan euforia yang kita sampaikan ya melalui siaran radio malam hari ini. Ada di RRI 91 FM, SPB 97,7 FM, dan suara Jaya Indah. Jaya Indah 104,4 FM. Iya. Ibu Insinyur Armayani MSI dan Kakan Kemenak Dr. Haji Muhammad Yunus SAG. Kita tentu berharap bahwa tidak sampai turun hujan ya. 200 Ya, orang meskipun gerimis masih sesekali turun ya, Kak Imran ya. Iya, masih terasa. Tapi Iya. saya yakin itu tidak akan mengurangi antusiasme, semangat, euforia masyarakat untuk kemudian bersama-sama menjadi saksi dari peristiwa event bergengsi ini. Iya. Nah, selanjutnya yang saat ini tengah melintas di depan podium kehormatan adalah kafilah dari Kabupaten Wajo yang berjuluk Kota Sutra, Kota Santri, dan Daerah Pencetak Ulama. Di bawah pimpinan Bapak Bupati Dr. Haji Amran Mahmud Esos MSI, Ketua Kafilah Haji Amran SE selaku Wakil Bupati Wajo, dengan menghadirkan peserta 52 orang, ofisial 48 orang, dan mengikuti semua cabang lomba yang digelar. Ya, dengan moto kafilah, dengan semangat Maradeka, Towajo Adekna, Napopuang, serta etika 3S selalu dijunjung masyarakat Kabupaten Wajo. Saya ingat sekali bahwa Wajo menjadi sentra sutra tidak hanya di Sulsel tapi juga di Indonesia. Banyak sekali kain-kain sutra yang begitu indah yang dihasilkan dari Kabupaten Wajo. Iya. Dan yang menarik dari sutra yang ada di Wajo itu karena dibuatnya dengan handmade. Handmade, betul. Mulai dari tahap awal sampai akhirnya jadi sutra yang bisa kita beli langsung di Kabupaten Wajo. Dan pada malam hari ini kafilah dari Kabupaten Wajo tampil dengan menggunakan busana sutra bernuansa merah muda. Iya. Ini bisa terlihat jelas dari sini, Pak. Sangat jelas dan kalau kita perhatikan memang mereka tampil begitu menjolok gitu ya. Iya. Karena nuansa sutranya itu sangat terasa kental. ya. Baik, mereka berhenti di hadapan panggung kehormatan dan tampaknya juga tamu VIP di ujung sana juga berdiri. Wah, sepertinya Bupati Wajo juga mengapresiasi defile dari kontingen Kafilah Kabupaten Wajo. Kabupaten Wajo. Luar biasa. Wah, luar biasa ya. Kalau kita perhatikan memang Wajo adalah salah satu kafilah dengan jumlah peserta terbanyak ya. Karena semua lomba pada MTQ ke-32 tahun ini diikuti. Jadi mereka tidak ingin melewatkan satu cabang lomba pun. Iya. Ini bukti keseriusan mereka nih, iya, kan ya. Itu dan mereka mengusung
secara simbolik filosofi dari Kabupaten Wajo, yakni Madareka atau Wajo, merdeka orang Wajo gitu. Artinya kalau sudah merdeka, mereka punya potensi untuk kemudian bisa menyumbangkan prestasi yang sangat luar biasa. Iya. Ya. Wah, Wajo, kafilah Kabupaten Wajo ini sedang melintas di hadapan kita. Luar biasa. Meriah sekali nih Meriah sambutan sekali. untuk kafilah Kabupaten Wajo ya. Saya juga termasuk Baik, hadirnya sama berbahagia. orang yang paling sering mengunjungi Wajo gitu. Oke. Itu pun untuk mencari Apa nih yang menjadi daya tarik ya Kabupaten tadi Wajo? mencari kain Makassar. sutra, Oke. kemudian Dan juga menuju menikmati ke suasananya hadapan yang memang hangat gitu. Tribun kehormatan. Iya. Dan yang menarik adalah Iya. masyarakat juga sepertinya memberikan semangat Iya. gitu ya dan support kepada Kabupaten Wajo Sambutan ya. luar biasa untuk Kabupaten Wajo. Kalau kita perhatikan bahwa kalau kemudian kabupaten lain kafilahnya mungkin agak apa ya sedikit gitu ya. Ini justru agak panjang ya. Iya. Nah, saat ini pun masih berlangsung ya, defile dari Kabupaten Wajo Ya, ya. mungkin karena jarak juga yang dekat. Dan memang banyak kafilahnya yang diturunkan. Dr. Andes Haji Tompo MH. Dan adik-adik kita juga ini tingkat cilik pendengar juga karena memang pada MTQ kali ini ada tingkat cilik, remaja dan dewasa. Ini yang kemudian juga menjadi kategori pada lomba yang ada pada MTQ ke-32 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau kita perhatikan Iya. nuansanya memang nuansa, jadi meskipun kemudian sutra tapi ada unsur-unsur religinya gitu ya Iya. dari desainnya ya. Betul. Menuju juara umum. Iya, luar biasa, luar biasa. Nah, dan mereka mengkombinasikan Juara umum. baju Busana dengan nuansa mereka. sutra dengan songkok recak dari Kabupaten Bone. Jadi ini mungkin bentuk penghormatan juga kepada masyarakat Kabupaten Bone sebagai tuan rumah Iya. begitu. Masyarakat Kota Makassar, sekali layar terkembang, pantang hidup surut ke pantai. Hadirin sekalian, sambutlah Luar kafilah biasa Kota suasana Makassar. pada malam hari ini, pendengar. Euforia, semangat luar biasa. Tampak pula beberapa tamu di panggung kehormatan juga berdiri di bagian belakang ya. Ini untuk kemudian juga merasakan ya bagaimana semangat dari para kafilah. Yang sedang melintas adalah belum ya. Baik. Ya. Ini momen yang sangat langka rekan Ulfa dan juga pendengar. Belum tentu kemudian kita masih bisa mendapatkan momen di mana Bone menjadi tuan rumah pada masa yang akan datang. Betul. Ini setelah 40 tahun lebih, Ya, akhirnya Kabupaten Bone kembali mendapatkan amanah kehormatan untuk menjadi tuan rumah. Dan Bersama Bupati Kafilah Bone Hafizul Quran. memang sangat optimis Ya. dan merespons dengan sangat baik Ya. kepercayaan Pemprov, pemerintah provinsi agar Bone kembali menjadi tuan rumah setelah 42 tahun ya. Nah, kafilah demi kafilah telah tampil di hadapan panggung kehormatan, di hadapan kita semua. Dan defile kali ini juga yang paling kita nantikan adalah kafilah dari tuan rumah Kabupaten Bone ya. Ya. Pasti sambutannya akan lebih luar biasa lagi. nih. Bisa jadi, kita tunggu aja, Hadirin yang kita sama tunggu saja. berbahagia. Selanjutnya menuju ke tribun kehormatan. Kami Selamat sampaikan juga datang, pendengar bahwa kafilah Kota di Palopo. tribun Stadion Lapatau Matanatika Daerah dan disesaki Kota oleh Palopo masyarakat yang ingin dijuluki menyaksikan Kota secara langsung Palopo sebagai prosesi beriman, opening ceremony pada malam hari ini. bersih, indah dan nyaman.
Pendengar, selanjutnya kita sambut kafilah dari Kota Palopo yang mendapatkan julukan Kota Beriman di bawah pimpinan Wali Kota Dr. Andes Haji M. Judas Amir MH. Ketua kafilah Dr. H.M. Rusdi Hasim MAG selaku Kepala Kantor Kemenak Kota Palopo. Adapun jumlah peserta yang dibawa oleh Kota Palopo adalah 44 orang, ofisial 20 orang dan panitia 86 orang. Dengan moto kafilah, kami datang ke Kabupaten Bone untuk berlomba, mempererat silaturahim dan pantang pulang sebelum membawa kemenangan. Prestasi MTQ dari Kota Palopo yakni juara umum MTQ ke-26 di Kota Palopo tahun 2010, juara 4 juara 4 besar MTQ di Kabupaten Baru tahun 2016, juara 5 besar STQ di Kota Parepare tahun 2017, dan juara 8 besar MTQ di Kabupaten Luwu Timur tahun 2018. Luar biasa. Jadi memang 86 orang. Kota Palopo memiliki banyak sekali prestasi di event MTQ sebelumnya ya. Iya. Yang paling ingat dari Kota Palopo sih ini buah khasnya kayaknya. Apa itu? Durian. Durian. Oke. Saya sih ingatnya kalau daerah-daerah sana Palopo, Luwu itu adalah kapurungnya. Oh, kapurungnya, baik. Saya sih Ya. berharapnya mereka bawa kapurung gitu ya ke sini ya. Kota Palopo. Dan semoga tamu-tamu kita bisa merasa nyaman dengan Ya. suguhan makanan khas Bone gitu ya. Ikan-ikannya yang segar, Iya. sayurannya yang juga luar biasa nikmat, dan nasuliku, kemudian kue barongko, kue pelita yang menjadi makanan andalan Kabupaten Bone, dan semoga mereka bisa menikmati itu semua. Baik, Bukan begitu? menuju Betul. tribun Ya. kehormatan. Kita sambut kafilah Kota Parepare. Wow, ini adalah kafilah Kota Parepare dengan kota julukan Kota B.J. Habibie yang dipimpin oleh Wali Kota Dr. H.M. Taufan Pawe SH MH. Kemudian dipimpin Ketua Kafilah Dr. Anda Hajah Aminah Amin dengan jumlah peserta 23 orang, dengan jumlah ofisial 17 orang dan jumlah panitia 20 orang. Dengan moto kafilah, kami datang untuk mempererat silaturahim dan pulang membawa kebahagiaan. Prestasinya adalah juara umum STQ tahun 2017. Jadi menarik bahwa pulang dengan membawa kebahagiaan. Ini yang terpenting. Tapi juga Bahwa menang, mempererat tali silaturahim. betul. Menang kalah tidak masalah, yang penting pulang dengan penuh kebahagiaan. MAG, Kepala Kantor Agama. Pendengar dimanapun Anda berada, masih disiarkan langsung dari Stadion Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Bone, Stadion Lapatau Matanatika. Anda masih bersama kami di opening ceremony Musabaqah Tilawatil Quran ke-32 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. 60 orang. Dan tentunya Kota Parepare dipimpin langsung oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Haja Erna Rashid Taufan SE MPD. Ya, ini tampak Hadirin ya yang kami masyarakat hormati. juga begitu antusias dan memberikan support luar biasa. Hadapan tribun kehormatan adalah kafilah. Baik, kita sambut Dari kafilah Kabupaten tuan rumah. Kafilah dari kabupaten yang seluruh OPD-nya ikut berdopile. Kafilah dari Ingat, kabupaten yang kafilah seluruh camatnya Kabupaten ikut Bone. berdopile. 27 kecamatan, Dengan julukan 27 Kota Beradab camat atau Bumi ikut serta Arung Palaka di bawah pimpinan Bupati Dr. Haji Andi Fasar M. Pajalagi MSI ataupun jumlah dengan 27 orang.
Ketua Kafilah Andi Yusuf SIP MSI selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bone yang menghadirkan jumlah peserta 54 orang, 10 orang ofisial dan mengikuti semua cabang lomba yang luar biasa sambutan dari Ya. masyarakat yang memberikan support kepada Kabupaten Bone. Tampil berdepile hanya sedikit, tapi suaranya begitu menggelegar. Bone pada MTQ ke-32 kali ini mengusung moto kukuhkan ukhuwah, Itulah moto dan rawat toleransi untuk Sulsel yang Rakbani. inilah Nah, untuk prestasi yang telah diraih Kafilah Kabupaten Bone di STQ dan MTQ adalah juara 1 Qori'ah Dewasa tahun 2019, juara 1 Qori'ah Dewasa di tahun 2020, juara 1 Tafsir Bahasa Arab tahun 2020, juara 1 Tafsir Bahasa Arab tahun 2021, juara 1 hafalan 500 hadis tahun 2021 dan juara 1 Qori'ah Dewasa tahun 2021. Pendengar, bisa kita dengarkan ya bagaimana sambutan yang diberikan untuk kafilah tuan rumah malam hari ini sekaligus juga menjadi defile atau kafilah yang menutup defile malam hari ini di opening ceremony MTQ ke-32 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Wow, luar biasa karena kostum yang digunakan oleh kafilah dari Kabupaten Bone ini adalah kostum dengan mengusung desain songkok recak yang menjadi kebanggaan dari masyarakat Kabupaten Bone yang digunakan oleh banyak sekali orang di luar sana, tidak hanya di Sulsel bahkan di tingkat nasional pun, dan bahkan bule-bule pun juga menggunakan songkok recak gitu ya. Bernuansa hitam dan gold dengan menggunakan songkok recak, kafilah Kabupaten Bone tampil dengan begitu mempesona ya. Iya. Dan panjang sekali ya, ini panjang sekali barisannya. defilenya. Ya. Dan Kak Imran sebagai tuan rumah tentu Bone, saja Bone, Bone. Kabupaten Bone juga menargetkan untuk bisa meraih gelar juara umum MTQ ke-32 tahun ini. Iya, luar biasa, luar biasa. Kita sih berharapnya bahwa Kabupaten Bone bisa mengukir prestasi dengan menjadi juara umum ya Ulfa ya. Betul Kak Imran. Ya, kalau kita perhatikan memang seperti yang disampaikan oleh Master of Ceremony tadi bahwa kepala-kepala OPD juga diikutsertakan pada defile ini sebagai bentuk sukacita gitu ya. Sampai sekarang pun juga kafilah Kabupaten Bone masih melintas di hadapan panggung kehormatan, di hadapan Bapak Gubernur dan pejabat teras lainnya. Dan luar biasa, Bone menjadi peserta dengan jumlah kafilah terbanyak ya. Ya. Baik, kita sudah pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah bersama dengan Ketua Kafilah dari Kafilah Kabupaten Bone dengan Bapak Andi Yusuf. Assalamualaikum Pak Andi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kabupaten Bone, saya lihat adalah jumlah peserta defile yang paling banyak ini. Bagaimana nih Bapak memaknai ini? Jadi Kabupaten Bone pada event MTQ ke-32 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan ini yang diberikan amanah menjadi tuan rumah, sangat bersyukur karena kegiatan ini 42 tahun lamanya baru kita bisa dapat menjadi tuan rumah kembali. Kemudian yang selanjutnya melihat daripada kegiatan keagamaan yang memang senantiasa menjadi perhatian Bapak Bupati, dan ini nampak sekali di dalam kegiatan seperti ini. Semua elemen masyarakat turun, termasuk di dalam pelaksanaan defile malam ini, hampir semua unsur aparat pemerintah daerah, kemudian begitu juga dari Kementerian Agama, semua turun untuk bersama-sama menyambut kegiatan ini sekaligus mengikuti defile yang kita laksanakan saat ini. Baik, ada banyak sekali harapan yang kemudian muncul dari masyarakat juga Bapak Bupati bahwa pada perhelatan MTQ kali ini diharapkan Bone tidak hanya sukses dalam perhelatan tapi juga sukses dalam prestasi. Lantas apa yang sudah dilakukan dan persiapan seperti apa yang sudah dilakukan untuk kemudian mewujudkan harapan masyarakat dan harapan Bupati bahwa Bone bisa menjadi juara umum pada MTQ kali ini? Iya, jadi memang bahwasanya Kabupaten Bone ini sebagai tuan rumah ada dua yang ingin kita capai, yaitu yang pertama sudah disampaikan tadi, sukses dalam pelaksanaan sebagai tuan rumah yang dipercayakan oleh pemerintah provinsi, dan sukses dalam meraih prestasi. Saya kira dalam hal pencapaian prestasi ini kita tidak menjadi sesuatu yang berat karena memang banyak sekali kader-kader dari Kabupaten Bone yang termasuk bahkan mewakili kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Sulawesi Selatan ini. Dan alhamdulillah pada saat sekarang ini kapila-kapila dari Kabupaten Bone alhamdulillah hampir seluruhnya kembali ke daerah untuk mempertahankan nama Kabupaten Bone sebagai yang terbaik dalam ajang MTQ. Masya Allah, Masya Allah. Artinya bahwa ada optimisme yang terpatri dalam jiwa masyarakat dan panitia bahwa Bone insya Allah akan menjadi juara umum ya Pak? Ya insya Allah kita akan menjadi juara umum, dan itu sudah menjadi tekad kita untuk mendapatkan prestasi itu pada kesempatan ini. Kita butuh bocoran nih, adakah kemudian yang menjadi jenis lomba yang andalan, yang prospektif untuk Kabupaten Bone yang kira-kira peluangnya besar untuk mendapatkan medali emas? Bukan hanya ada beberapa perspektif untuk menjadi juara, tapi harapan kita sesuai dengan latihan dan kita lihat kondisi daripada kapila-kapila kita, insya Allah semua akan kita raih di turnamen kali ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ande Yusuf, terima kasih Bapak atas waktunya, dan kita berharap bahwa Bone betul-betul bisa mewujudkan dua aspek tadi, bahwa sukses dalam menyelenggarakan MTQ kali ini dan juga sukses dalam prestasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ande. Assalamualaikum. Baik, pendengar, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Ande Yusuf yang merupakan Ketua Kafila dari Kabupaten Bone. Besar harapan beliau bahwa Kabupaten Bone bisa menjadi juara umum pada perhelatan MTQ ke-32 tahun 2022 di Kabupaten Bone tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan rekan Ulfa. Ya, dan tentu saja yang menjadi harapan Bupati dan semua masyarakat Bone bahwa bahwa masyarakat Bone, khususnya kafilah dari Kabupaten Bone ini bisa menjadi yang terbaik dan sekaligus juga menjadi tuan rumah yang baik untuk tamu-tamunya. Iya, dan rekan Ulfa dan juga pendengar bahwa Stadion Lapatau yang merupakan lokasi penyelenggaraan opening ceremony malam hari ini juga akan digunakan untuk cabang lomba seni baca Al-Quran golongan remaja dan dewasa, dan sementara halaman gor nantinya akan menjadi pameran MTQ ya. Iya, akan ada lomba juga yang berlaga di Stadion Lapatau ini. Nah, adapun lomba yang akan digelar di Stadion Lapatau Matanatika adalah lomba seni baca Al-Quran golongan remaja dan dewasa.
Sementara untuk halaman GOR nantinya akan menjadi tempat pameran MTQ. Iya, dan ini sudah dibuka oleh Bupati Bone pada pagi tadi dan diikuti pula oleh 24 kota sesulsel yang juga serta MTQ Kartini. Nah, kemudian Masjid Nurul Ilmi yang terletak di SMA Negeri 3 Bone juga menjadi salah satu lokasi tempat berlangsungnya lomba pada MTQ ke-32 tahun ini, dan Masjid Nurul Ilmi terpilih menjadi salah satu titik arena MTQ dengan cabang lomba Qiraat Al-Quran, Mujawad Dewasa, Murattal Dewasa, dan Murattal Remaja. Selain itu ada juga Masjid Al-I'tikaf yang berada di pusat kota Watampone, di mana sesuai namanya Masjid I'tikaf ini yaitu berdiam diri di masjid disertai dengan niat. Nah, adapun lomba yang digelar di Masjid I'tikaf ini adalah seni baca Al-Quran golongan tartil anak-anak dan tunanetra. Ya. Dan kami perlu gambarkan juga situasi saat ini pendengar, bahwa hujan gerimis tengah turun, dan yang menarik karena ada beberapa tribun yang tidak memiliki atap, tapi tidak kemudian menurunkan semangat dan antusiasme dari masyarakat untuk kemudian mengikuti pembukaan kali ini dengan penuh semangat dan sukacita, ya. Baik. Dan nantinya kita juga akan mengikuti sebuah persembahan tari kolosal, Iya. dengan menghadirkan 3.200 penari. Ini juga yang tadi yang sempat kita perbincangkan dengan penanggung jawab dari tari kolosal. Ya, Pak Arfa ya, tadi Iya, sudah Pak banyak Arfa. memberikan penjelasan, ada makna simbol yang diturunkan, kemudian juga ada kearifan lokal yang menggambarkan Kabupaten Bone, dan topik yang tema yang diusung adalah kemegahan Islam di bumi Arung Palaka. Betul. Dan untuk durasinya sendiri juga ini tidak lepas dari pelaksanaan MTQ tahun ini yang ke-32, sehingga durasi dari tarian kolosal nanti akan berlangsung selama 32 menit. Baik, dan yang mungkin juga menjadi magnet dari acara opening ceremony malam hari ini adalah hadirnya bintang tamu yang merupakan mantan wakil wali kota Palu Ya. dan vokalis dari Band Ungu Ungu. Band, yaitu Pasha Ungu. oh Pasha. Itu juga yang menjadi magnet, ya. Iya. Oh ya, kita mungkin juga bisa berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone yang juga menjadi panitia pada perhelatan MTQ ke-30 ini, seksi acara dan upacara, Bapak Dre Febrianto. Pak Dre, hujan yang sedang turun saat ini apakah kemudian memang sudah diprediksi oleh seksi acara? Kemudian ini kan nanti akan digunakan untuk para penari akrobatik dan segala macam gitu. Gimana tuh? Ya, jadi kan memang cuaca di beberapa hari ini kita sudah tahu. Tadi saja pada saat pawai ta'aruf itu kan hujannya sangat lebat. Ya, tapi kita berpositif thinking sajalah. Semoga hujan ini membawa keberkahan buat kita semua. Ya, karena kan memang hujan itu adalah berkah buat kita. Jadi kita berpositif thinking saja bahwa ini bukan menjadi untuk menghambat acara, tapi ya bagian dari keberkahan untuk masyarakat Bone dan peserta semuanya. Baik, Pak Dre, apa yang menjadi kejutan dari seksi acara pada pembukaan MTQ malam hari ini? Ya, tentu banyak, ada beberapa hal. Pertama, tari kolosalnya itu menjadi salah satu yang kami akan jadikan surprise. Kemudian lighting dan sound systemnya kita
berusaha dari panitia memberikan yang terbaik untuk para tamu, untuk seluruh masyarakat Bone, dan kita berharap memang sesuai perintah Bapak Bupati bahwa acara MTG ini kita harus menjadi tuan rumah yang baik, ya, dan juga peserta yang baik, artinya peserta yang bisa membawa kebanggaan buat masyarakat Bone. Kita semua dari seksi panitia dan saya yakin seluruh masyarakat Bone, semua yang terlibat dalam aksi ini, acara ini sudah memberikan betul-betul totalitas profesionalisme. Mereka ini sudah berlatih di kurang lebih 2 bulan, ya, mempersiapkan untuk momen hari ini. Kita bisa lihat para adik-adik kita semangatnya luar biasa. Kami juga sangat berterima kasih kepada orang tua yang mensupport anak-anaknya, para guru, dan semua yang terlibat dalam perhelatan akbar ini. Kami berharap para tamu yang datang membawa kesan yang baik untuk seluruh pada perhelatan kali ini, acara MTQ ini, dan ketika mereka akan mengingat bahwa MTQ yang dilaksanakan di Bone ini adalah MTQ yang terbaik yang pernah ada. Itu yang kita berharap. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Dre, luar biasa. Kita berharap bahwa hujan betul-betul membawa keberkahan dan apa yang memang sudah dipersiapkan bisa tampil maksimal dan memberikan suguhan yang tak akan terlupakan bagi seluruh kafilah di Sulsel gitu ya. Insya Allah bukan cuma seluruh kafilah dari Sulsel, tapi memang untuk seluruh masyarakat Bone dan untuk seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Kita berharap sekali lagi apa yang kami kadang terbiasa terharu dengan anak-anak kita, adik-adik kita semua ini, semua yang terlibat di acara ini betul-betul memberikan semua yang mereka punya, yang terbaik yang mereka punya. Dan kita berharap ini betul-betul menjadi, ketika sudah bekerja dengan baik, dengan ikhlas, dengan total, saya yakin kita akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Baik, terima kasih Pak Dre, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, Bapak Dre Febrianto adalah panitia dari seksi acara sekaligus juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone. Dan memang sudah disampaikan bahwa saat ini apa yang ditunggu-tunggu adalah persembahan Pertunjukan tari kolosal. Ya, mendengar seperti yang disampaikan oleh koordinator tari kolosal bahwa saat ini sudah tampil di Stadion 8 Tahu Matanatika adik-adik pelajar dengan menggunakan seragam sekolah putih biru yang kemudian mengitari seluruh penjuru lapangan Stadion 8 Tahu dan menjadi frame atau bingkai pertunjukan tari kolosal pada malam hari ini. Dan penari pria dengan menggunakan busana putih-putih juga sudah mulai memasuki lapangan. Ya. Wow, luar biasa. Dengan koreografi yang indah, mereka berlenggak-lenggok di hadapan seluruh tamu hadirin di opening ceremony dengan menggunakan ini semacam songkok haji begitu ya. Iya. Dan kemudian sarung berwarna putih polos dan baju putih polos tampil begitu gagah. Dan mereka tampil masih di bawah guyuran hujan. Ya. Tapi mereka juga bisa kita lihat tampilnya begitu semangat, maksimal, berusaha menampilkan yang terbaik di hadapan semua penonton. Iya. Dan kami sampaikan bahwa tema yang diusung dari tari kolosal ini adalah kemegahan Islam di bumi Arung Palaka. Dan memang ini menghadirkan 3.200 penari. Penari, iya. Yang berasal dari berbagai tingkatan sekolah, iya. Mulai dari SD, kemudian MTS dan Madrasah Alia Negeri se-Kabupaten Bone. Iya. Nah, kini juga penari perempuan dengan menggunakan
Kostum baju berwarna warna-warni, ada biru dan kuning di belakang sana dengan menggunakan kipas sudah mulai masuki lapangan, luar biasa. Dan posisinya sekarang penari pria ada di tengah ya. ada di tengah. Ya. Dari formasi yang sedang Baju biru dan dibentuk kuning. saat ini. Iya. Iya, iya, iya. Nah, untuk posisi dari penari berkostum biru saat ini berada di depan dari penari pria tadi, dan untuk kostum kuning sendiri berada di bagian belakang Iya. dari penari pria. Dan lighting sekarang dimatikan dan yang ada adalah cahaya yang ditampilkan dari Penari. ponsel ya, para penari gitu yang menggunakan busana warna kuning. Ya, Saat ini penari yang menggunakan busana biru dan putih dalam keadaan bersimpuh duduk di tengah lapangan Stadion Lapatau, kemudian diikuti oleh penari dengan menggunakan busana warna kuning. mereka juga menari masih dengan semangatnya meskipun hujan saat ini, mereka tetap memberikan yang terbaik. Iya. Sebuah kolaborasi yang baik antara lighting yang keren, kemudian sound yang bagus dan penari yang luar biasa spektakuler. Ini membuat tarian dengan tema kemewahan Islam di Bumi Harum Palaka ini menjadi sangat-sangat indah. Padahal waktu latihan mereka juga singkat. Sangat Kak singkat, Ibrahim, ya. 1 bulan. Pak Arfa 1 tadi bulan. menyebutkan sekitar 1 bulan mereka Iya. berlatih untuk mempersembahkan tarian ini di malam opening ceremony MTQ ke-32 tingkat Iya. Provinsi Sulawesi Selatan. Baik. Alhamdulillah hujan pun juga sudah mulai agak reda meskipun kemudian masih ada suasana rintik gitu ya. Dan masyarakat sudah mulai meluber ini ya. Ini mungkin memang menjadi daya tarik gitu ya. Ini yang paling dinanti-nanti nih dari seluruh rangkaian acara yang ada pada malam ini. Betul. Saya menunggu momen di mana kemudian ada properti kepiting yang kemudian ditampilkan dalam tarian kolosal ini. Konfigurasi gitu Iya. kayak Imran ya. Juga ada propertinya, Ulfa. Oke. Ada properti juga. Wow, keren sekali. Nah, masyarakat mungkin yang akan lebih keren jika kita menyaksikan tarian ini melalui layar ya. Iya. Jadi layar itu di situ jelas sekali bagaimana konfigurasi yang dibentuk dari para penari. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin menyaksikan tarian ini, kemegahan tarian ini bisa menyaksikan langsung di channel YouTube RRI Makassar. Ya, perlu kami sampaikan juga bahwa di depan panggung kehormatan ada sebuah payung tempat di mana piala bergilir ditempatkan. Ini sebenarnya mengandung makna Tedung Pulaweng ya, atau payung kerajaan. Karena Bone memang tidak lepas dari budaya dan ini yang kemudian juga ingin ditonjolkan pada malam pembukaan MTQ ke-32 kali ini. Dan sebagai tuan rumah nih Kak Imran, Kabupaten Bone juga tentu memberikan sambutan yang begitu hangat. Seperti halnya memberikan konsumsi beras, ikan kepada kafilah setiap harinya selama MTQ berlangsung. Baik. Dan sebenarnya momen MTQ ini justru juga memberikan rezeki bagi banyak orang, menggerakkan ekonomi kita termasuk para pedagang kaki lima yang diberikan ruang untuk berjualan tanpa adanya retribusi. Ya, ini juga salah satu bentuk pemulihan ekonomi nasional. Bahkan juga Bupati membuat peraturan Bupati yang kemudian memberikan ruang kepada para pedagang kaki lima untuk berjualan di selama eventnya berlangsung dengan tidak dipungut biaya retribusi dan juga tidak ada biaya parkir. Luar biasa. Memang begitu istimewa MTQ tahun ini di Kabupaten Bone. Iya, jadi Anda bisa
bisa datang ke stadion, ke pameran NTQ tanpa perlu harus memikirkan biaya parkirnya. Masuknya Nah, gimana? Parkirnya gimana? Semua free. Dan Kak Imran, seperti yang kita lihat saat ini di lapangan, ya memang pencahayaan sengaja dibuat lebih gelap agar kita bisa fokus ke pusat perhatian kita malam ini, yaitu lapangan, di mana para penari masih sementara menampilkan penampilan mereka. Iya. Dan backsoundnya itu adalah lagu daerah Inina Wasabarae yang merupakan salah satu lagu khas dari Bugis Bone, dan tentu ini memberikan rasa kerinduan, kecintaan kita terhadap Kabupaten Bone tercinta. Betul. Ini juga membuktikan bahwa Kabupaten Bone itu tidak melupakan kearifan lokalnya, Ya. begitu lekat dengan budayanya. Betul Seperti sekali. seperti julukannya, kota beradat. Kota beradat. Nah, Kak Imran dan juga pendengar, tidak hanya pemerintah Kabupaten Bone saja yang berusaha memberikan yang terbaik, tapi masyarakat Kabupaten Bone juga berusaha terlibat memberikan kontribusi mereka dalam MTQ ke-32 tahun ini, di mana rumah mereka dijadikan pondok kafila. Iya, betul. Nah, rekan Ulfa, penari dengan kostum kuning juga sudah mulai maju tampil dalam bentuk konfigurasi dengan membawa properti dengan tema kepiting. Oh, kepiting. Inilah dia ya. Ya. Inilah dia yang kita tunggu-tunggu. Baik, luar biasa, indah sekali. Saya bisa merasakan bagaimana rasa bangganya para penari tampil di hadapan ribuan masyarakat dan kafilah tamu agung dari 24 kabupaten kota sesuai selatan. Di hadapan Pak Gubernur langsung. Di hadapan nih. Pak Gubernur langsung, luar biasa. Salut juga untuk para koreografer, penanggung jawab ya. Wah, keren tuh. Udah mulai menyala tuh propertinya. Ya. Lampu pun juga dibuat lebih